Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahroni SPI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Cijambe. Hari ini saya bersama dengan Ibu Arini Sujono. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris yang pada hari ini akan melakukan supervisi akademik, kemudian dilanjutkan dengan observasi kelas. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Arini. Selamat pagi, Pak Uni. Good morning, Bu Arini. Good morning, I'm good. How about you? Bu Arini, mau minta waktunya sebentar? Boleh. Bu Arini sekarang mengajar kelas berapa? Untuk tahun ajaran ini saya mengajar kelas 10 di semua jurusan. Semua jurusan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ibu, kalau boleh saya tahu, nanti kan saya akan melaksanakan supervisi, kemudian ada observasi kelas. Ya. Hari apa kira-kira Ibu ada waktu untuk dapat saya melakukan observasi di pelajaran itu yang akan dilakukan? Kalau untuk jadwal bahasa Inggris sendiri ada di hari Senin, kalau ini ada di hari Senin pagi, ada juga di hari Selasa pagi dan siang, terus di hari Jumat juga ada di jam 1 siang. Jam 1 siang, sangat menarik Ibu ya. Oke, untuk di hari Jumat saya bisa melakukan observasi itu di tingkat 1 ya? Iya, betul. Itu nanti hari Jumat itu pembelajarannya keberapa Bu? Dari pertemuan keberapa Bu? Untuk semester ini karena kita baru mulai di Januari, di semester 2 berarti ini pertemuan ke-7. Pertemuan yang ke-7 Bu ya? Ya. Oh, jadi sebelumnya sudah melaksanakan Ya. Untuk RPT-nya itu sendiri Ibu apakah sudah memverifikasi dan juga sudah berpihak kepada murid? Saya harap sudah. Semoga saja sudah. Iya, baik, nanti kita bisa difasilitasi ya. Iya. Kemudian Ibu RPT-nya apa tujuan yang nanti yang diharapkan setelah pembelajaran nanti? Untuk tujuannya sendiri mengingat capaiannya itu adalah menulis teks non-fiksi, artinya teks yang berdasarkan informasi faktual. Maka untuk pembelajaran di Jumat nanti, tujuan pembelajaran itu adalah menulis teks eksplanasi. Kemudian harapan Ibu setelah dilakukan supervisi akademik ya, mungkin ada harapan apa Ibu ke depannya seperti apa? Sebelumnya saya alhamdulillah terima kasih pada Pak Roni yang sudah menempatkan untuk fisikasi di kelas bahasa Inggris. Saya harap setelah fisikasi ini menjadi input juga buat saya untuk pengembangan diri saya sebagai guru agar mengajar lebih baik lagi dan lebih terarah lagi sesuai dengan kurikulum atau metode yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Bu Arin, waktunya luar biasa dengan kesibukan Ibu ya. Nanti mau izin Ibu hari Jumat ya, saya akan melaksanakan observasi ke kelas Ibu. Iya, ya. dengan senang hati. Baik, terima kasih waktunya Ibu Arin, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Demikian pra observasi yang akan nanti kita laksanakan di hari Jumat. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam guru penggerak. Start the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. How are you? I'm fine. Thank you. I'm very good. Thank you for asking. So for today, how many of you are not in the class? One. One or not? One. Two,
today we have a special guest. Hari ini kita punya tamu spesial di kelas kita, yaitu Pak Roni. Pak Roni akan sedikit menjepret kita. Kalau dibantu, yes, Bu. How does the rain form? Okay, how does rain form? Is explanation text, betul ya? Kita belajar tentang explanation text. Contohnya yaitu how does rain form. Ada lagi yang mau menambahkan materi minggu lalu? Bisa dilihat catatannya, kita akan jadinya bahasa Indonesia teks eksplanasi. What is explanation text? Teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Betul, very good. So, explanation text itu teks yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu terjadi, mengapa sesuatu terjadi, atau ciri-cirinya itu ada proses atau apa. Kalau kemarin kita membahas how does rain form, bagaimana terjadinya hujan. Ada yang mau memberikan ringkasannya bagaimana terjadinya hujan? Hujan terjadi berawal dari matahari. Dari mataharinya gimana? Lalu dia akan turun menjadi air hujan. Prosesnya dinamakan Presipitasi. precipitation. Bahasa Indonesia istilah jadi masih ingat? Tentu saja dengan tingkat kesukaran yang lebih juga. Hopefully your skill will be leveled up. Semoga dengan kegiatan yang berbeda akan membuat kalian lebih memahami lagi tentang eksperimen. Kita fokus ke manusia ini. Pastikan yang ini terisi di sini gambar tulisan di sini boleh tulisan. Selesai tidak apa-apa, tapi hari Jumat di pelajaran bahasa Inggris tidak ada lagi yang merevisi atau membenarkan atau melanjutkan pekerjaan ini. Ini harus sudah selesai, siap dipresentasikan hari Jumat depan. Siap ya? Ya. Oke. Sekarang sebelum kita memproses ini, Ibu mau perwakilan kelompoknya coba maju dulu ke depan, perlihatkan dulu. Maju Aji maju. Look at your friends. Bisa dilihat. Lihat ya kelompok pertama. Oke. Everyone Robbie and friends. Ya, ini anak-anak ada tornado first. Nah, kita lihat ya. Gambarnya sudah ada. Seenggaknya judulnya sudah selesai ditulis. Bagus. Rainbow form. Tulisan judulnya sudah ada, gambar belum, explanation juga belum. Close dulu. Group 3. Earthquake. Nah, ini gambarnya ada ya, kelihatan nggak ke belakang? Tidak kelihatan karena masih pakai pensil. Jadi hari Jumat harus lebih diperjelas lagi ya, pakai yang warna-warna, it will be better. Alright, give applause for group 3. Group 4, ini solar eclipse, gambar sudah
Nah, ini gambarnya udah ya. Tsunami, dibalik Bu, dibalik. Tsunami ya, udah bagus berwarna. Penjelasan sudah ada, judul ada tapi belum selesai. Give applause for group 5, bagus banget. Tadi di Jumat depan kita sudah siap untuk mempresentasikan yang sudah kalian tulis. Okay, so for today, thank you very much for participating in this class. Before we end the session, ada yang mau menyimpulkan dulu what did we learn? Apa yang kita pelajari hari ini? Menulis apa? Bahasa Inggris. Menulis dan menggambar bahasa Inggris. Topiknya tentang bencana alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arin sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali Bu ya dalam nanti kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Hari ini ada yang spesial Bu, di hari ini kita kedatangan tamu PP saya yang terbaik Bu. Ibu Imitasi, selamat pagi Ibu. Pagi Pak Amin. Sehat selalu Ibu ya. Amin, insya Allah sehat. Alhamdulillah hari ini kedatangan Ibu Wiwin yang telah luar biasa mendampingi saya Bu hari ini dari awal, dari mulai guru penggerak pendidikan guru penggerak sampai saat penugasan saat ini. Nanti Ibu dengan Bu Arin kita akan mengadakan pasca observasi Bu ya. Itu Bu Arin juga berharap dapat menemukan waktunya Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu ya. Boleh, kalau ini tidak apa-apa. Ya, baik. Bu Arin, kita langsung saja dalam kegiatan observasi sebelumnya yang kita melaksanakan observasi di kelas tentang tujuan pembelajaran Ibu yang sudah disampaikan di tingkat 10 Bu ya, tentang explaining text Bu ya. Iya. Dari hal itu ada nggak Bu yang Ibu rasakan tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas? Kalau setelah saya melaksanakan pembelajaran itu kan tujuannya menulis dan mempresentasikan teks eksplanasi akademik. Iya. Nah, kendalanya karena kan waktu itu hari Jumat, dimana besoknya itu hari Sabtu. Terus kebetulan bahasa Inggris itu di jam terakhir, hari Jumat jam terakhir. Jadi kesulitan yang selalu saya alami mengkondisikan anak-anak supaya tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir. Karena kan kita mulai jam 1 siang sampai jam setengah 4 sore. Nah itu anak-anak cukup sulit karena pikiran anak-anak sudah lelah, sudah ingin liburan gitu. Nah kadang tantangan untuk sayanya, kadang saya juga jadi terbawa semangat anak-anak yang kurang itu gitu. Jadi ketika masuk kelas saya itu udah parno duluan, aduh kayak gini anak-anak udah lemes deh. Jadi saya merasa sering gak pede lah gitu menyampaikan materi, takutnya jahat banget Bu hari ini udah jam terakhir hari Jumat masih belajar serius gitu. Nah itu kendalanya mengkondisikan anak-anak, dimana nggak bisa sebulan 2 bulan anak-anak itu pintar bahasa Inggrisnya, karena mereka juga butuh dukungan dari keluarganya, dari guru-gurunya, kesehariannya, di mana mereka itu jarang mendengar bahasa Inggris dari sehari-harinya, sehingga ketika pelajaran mereka tuh blank. Nah, jadi cukup sulit juga untuk saya mengajak anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris, bahkan di kelas bahasa Inggris itu sendiri. Gitu. Terus saya juga sebenarnya ingin belajar bahasa Inggris itu 100% menggunakan bahasa Inggris. Saya pernah coba, tapi anak-anak malah jadi demotivated gitu. Apa sih? Jadi turun semangatnya, bukannya termotivasi dengan mendengar bahasa Inggris, tapi ketika penggunaan bahasa Inggris 100% malah mereka nggak ngerti, males gitu. Jadinya akhirnya sekarang saya setidaknya 50% juga udah alhamdulillah, ketika 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya tercapai dia. Tujuan pembelajaran sih yang penting tercapai. Tercapai itu. Kalau penggunaan bahasa Inggris ya kita mengikuti aja. Ya.
Baik, terima kasih Bu Arin. Tapi saya lihat pas observasi di kelas itu kehadiran semuanya masuk Bu ya. Itu luar biasa. Artinya di situ peran Ibu bagaimana itu Bu menyatukan anak-anak di pelajaran Ibu itu siswanya masuk semua. Berbeda dengan pelajaran kelas lain saya lihat banyak yang kurang hadir dan sebagainya. Ada nggak Bu trik atau apa namanya dari Ibu sehingga siswa ini senang gitu diajar oleh Ibu bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris yang Ibu sampaikan pas pembelajaran siang. Pada saat siang kan anak itu ngantuk dan sebagainya, pas mau pelajaran pulang itu biasanya anak-anak kan apa namanya semangat belajarnya menjadi turun, tapi Ibu bisa mengolah kelas dengan baik. Ada triknya, tapi dibandingkan dengan itu ada juga kondisi anak-anak tentang kebiasaan menggunakan bahasa Inggris itu sendiri Bu ya, menjadi down seperti Ibu. Tapi saya lihat itu juga modal dari Ibu bisa menggerakkan anak-anak itu sudah luar biasa. Bagaimana triknya itu? Oke, kalau di kelas bahasa Inggris biasanya saya anak-anak tuh tertarik ketika kita kasih tahu dulu nih sebelumnya kita mau tujuan pembelajarannya apa. Iya. Mungkin ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran banyak yang berpikir itu tuh nggak penting bagi siswa gitu. Siswa mah yang penting kita tahu. Jadi biasanya saya kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya apa, terus beserta kegiatannya. Kegiatannya kita hari ini mau ada picture naming, filling the gap, sama bermain game. Nah biasanya ketika kita udah kasih tahu kegiatannya, jadi mereka itu udah ada di mindset mereka kalau hari ini mereka bakal ngapain, jadi nggak hilang arah gitu mereka. Nah setelah itu ketika pembelajaran selesai kan kita udah ngasih tahu nih kegiatannya ada 3, tapi ternyata pas pelaksanaan cuma 2 karena kita terbatas durasinya. Mereka biasanya nanya, Miss yang kegiatan ininya belum, nah kita akan lakukan di minggu depan. Terus minggu depan juga kita kasih tahu ke anak-anak minggu depan kita mau ngapain. Tentu aja kita kasih clue-nya yang menarik gitu. Jadi anak-anak tuh, oh minggu depan mau ini nih sama hari ini. Jadi mereka seperti menanti-nanti gitu. Mungkin itu tipsnya. Oke, menarik Bu Arin. Kemudian dalam pembiasaan bahasa Inggris ini menarik Bu ya, tentang pembiasaan misalnya English Day gitu. Misalnya bahasa Inggris atau di sini kan minat anak kan kurang Bu ya. Sudah kayak Ibu menggunakan cara-cara lain atau bahan ajar lain sehingga anak ini menjadi tertarik untuk bisa memulai dengan bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris kan gampang-gampang susah, tapi kalau tidak dibiasakan anak-anak juga jadi malas Bu ya. Artinya punya nggak Ibu sudah punya program atau langkah-langkah ke depan gitu sehingga bahasa Inggris ini dalam pembelajaran Ibu itu bisa dilaksanakan gitu Bu ya. Jadi supaya penggunaan bahasa Inggris 100% di kelas itu terrealisasi gitu ya Pak. Nah ya itu emang tantangan dan PR buat saya juga selaku guru bahasa Inggris. Rencananya sih saya udah punya rencana yaitu saya kan di sekolah ini ada 3 guru bahasa Inggris Pak Roni. Mungkin saya mau sharing dulu sesama guru bahasa Inggris apakah mengalami kendala yang sama dengan saya atau ternyata barangkali mereka nggak mengalami kendala itu, saya bisa konsultasi juga sama mereka gimana caranya untuk membangkitkan semangat anak untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi konsultasi bersama rekan sejawat itu rencana saya ke depan. Terus juga dimulai dari situ saya mau membuat program bersama dengan rekan sejawat itu gimana caranya untuk membangkitkan minat anak-anak. Terus juga sebenarnya saya ini udah nanya apa yang membuat mereka takut berbicara bahasa Inggris, apa yang membuat mereka semangat belajar bahasa Inggris gitu. Jadi mau menggali potensi anak itu sendiri. Selain itu juga saya membutuhkan, karena balik lagi ini kan kalau bahasa penggunaan ya Pak Roni, tergantung seberapa sering mereka menggunakan, semakin sering sebenarnya mereka akan semakin terbantu. Makanya saya juga akan berkonsultasi dengan pihak kurikulum, mungkin dengan pengadaan program bahasa Inggris selain di kelas gitu. Jadi akan
melibatkan beberapa pihak dari guru bahasa Inggris itu sendiri, kurikulum dan guru-guru yang lain di sekolah ini untuk menunjang anak-anak supaya didukung lagi. Mungkin guru lain juga mungkin produktif bisa di openingnya aja pakai bahasa Inggris, gitu, opening dan closingnya supaya anak-anak lebih familiar lagi dengan penggunaan bahasa Inggris. Pokoknya sering memberikan exposure ke anak-anak untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, luar biasa itu program juga sudah cukup baik, buat tinggal implementasinya. Karena saya lihat di sini ada koordinasi, komunikasi nanti dengan kurikulum, melibatkan MGP kecil di sekolah ya, guru bahasa Inggris terutama yang 3 guru bahasa Inggris itu harus berkolaborasi betul, tidak bisa sendiri Bu ya untuk dalam menjalankan program ini. Itu juga sudah cukup baik, tinggal diimplementasikan saja. Dengan cara itu, apakah Ibu Arini yakin bisa berhasil nanti di penyampaian itu diterapkan di pembelajaran berikutnya Bu? Saya cukup yakin kalau beberapa pihak yang tadi saya sebutkan turut mendukung gitu karena jadi saya yakin melihat antusias siswa yang semangat ketika belajar juga membuat saya yakin kalau pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih aktif lagi. Ya, itu tindak lanjut yang luar biasa Bu Arin. Dari kasus yang kita bicarakan ada dalam pembelajaran itu, karena Ibu Arin kan pas sesi habis sholat Jumat ya, siang hari di saat itu siswa kan untuk motivasi belajar biasanya menurun ya, karena mau pulang dan sebagainya, faktor karena ini sebagainya sudah terkuras. Jangankan muridnya, guru juga kan sudah mulai berkurang semangatnya karena kan sudah memasuki siang. Bagaimana Ibu trik untuk bisa dapat menjadi guru yang profesional, yang baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran di tengah siswa yang motivasi belajarnya di siangnya itu sudah mulai turun? Betul Pak Roni. Kebetulan alhamdulillah bahasa Inggris di semester ini itu mendapat jadwal yang sangat menantang. Jam 1 siang sampai setengah 4, kurang lebih 4 jam pelajaran. Udah siang hari Jumat, lalu juga bahasa Inggris, di mana itu adalah bahasa yang sangat mereka khawatirkan. Gitu. Itu menurut saya sebagai guru bahasa Inggris sangat mengganggu dan tantangan besar bagi saya bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan dari awal. Gitu. Karena di jam itu atensi anak-anak itu sudah menurun, sudah sangat singkat-singkat. Jadi mereka kadang ada yang sambil melamun, sambil tidur juga bahkan sering ditemui, sambil dagu gitu ya, menopang dagu. Itu saya tuh tantangannya mau negur, aduh jangan tidur, itu juga serba salah gitu saya yang jangan nopang dagu, nggak sopan, nggak enak dilihat. Itu juga membuat saya berpikir, benar nggak ya kalau saya membangunkan anak yang tidur, benar nggak ya ketika saya menegur anak yang menopang dagu, gitu. Ketika ada anak yang melamun, benar nggak ya kalau saya tegur, gimana ya baiknya menegurnya. Nah itu yang membuat saya pertanyaan besar gitu buat saya. Nah biasanya yang saya lakukan itu membuat metode pembelajaran yang biar anak-anak yang bergerak. Biasanya kalau anak-anak yang disuruh bergerak, mereka berkurang tuh ngantuknya. Terus juga meminimalisir ceramah. Jadi meminimalisir, saya tetap menyampaikan materi tapi intinya saja, selebihnya biarkan anak yang luar biasa Ibu. Ibu sudahkah menggunakan ice breaking atau permainan kecil di kelas agar mereka aktif atau mengurangi kejenuhan di siang hari Bu ya gitu? Sudahkah Ibu melakukan misalnya ice breaking dan sebagainya, mereka ajak bermain atau mengulang dan sebagainya? Mungkin apa sudah dilakukan seperti itu? Ya, untuk ice breaking sudah coba diterapkan, tapi memang belum rutin. Mungkin kedepannya bisa itu menjadi kegiatan rutin ya Pak Roni. Iya, ya, luar biasa Ibu. Kak.
Bu Arin, kita setelah selesai melaksanakan coaching, apa yang Ibu rasakan atau closing statement dalam kegiatan coaching hari ini? Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Roni sudah memilih saya untuk dibimbing dari awal, dari pra sampai observasi dan observasi. Jujur saya sangat terbantu dengan adanya coaching ini karena jadi ada teman untuk sharing yang biasanya saya pendam sendiri gitu kan, mau ngomong sama siapa takutnya ngerepotin guru tersebut gitu. Tapi Pak Roni dengan sukarela menanyakan apa nih Bu Arin kendalanya, terus memberikan masukan saat observasi juga, itu sangat membantu untuk perbaikan saya ke depannya. Semoga apa yang saya cita-citakan tadi dapat terrealisasi setelah adanya coaching ini. Terima kasih Bu Arin. Itulah peran dari seorang calon guru penggerak, dapat menggerakkan dan bisa berbagi baik teman sejawat maupun warga sekolah. Harapannya kita bisa lebih baik lagi ke depan dan membuat pendidikan ini menjadi maju lagi. Terima kasih juga Ibu Arin telah berkontribusi besar dalam tugas ini. Semoga Bu Arin sukses selalu. Amin. Dan juga sukses dengan program-program ke depan. Demikian kegiatan pasca observasi yang kita lakukan di SMK Negeri Sijambe bersama guru observer Ibu Hani Sugidi Jono SPD bersama pengajar praktik Ibu Gintasi SPD MM. Akhirul kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak serta bisa.